Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang analisis data. Kali ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Dalam era transformasi digital yang masif, setiap aktivitas manusia modern terus-menerus menghasilkan jejak informasi yang mengalir tanpa henti. Saat seseorang menjelajahi media sosial, menyaksikan tayangan video secara daring, melakukan transaksi digital, atau menggunakan aplikasi navigasi, jutaan baris data tercipta setiap detiknya. Namun, limpahan data mentah tersebut tidak akan memiliki nilai guna jika hanya dibiarkan menumpuk sebagai deretan angka atau teks yang acak dan tidak teratur. Data mentah tersebut ibarat butiran pasir acak yang memerlukan struktur dan visualisasi agar dapat dipahami serta digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang krusial bagi kehidupan. Melalui pendekatan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, peserta didik fase F diajak untuk tidak sekedar menjadi konsumen teknologi, melainkan bertransformasi menjadi pemecah masalah yang menguasai konsep inti analisis data. Peserta didik perlu menyadari secara mendalam bahwa setiap keputusan penting di tingkat global seperti penanganan perubahan iklim, pelacakan tingkat kesehatan masyarakat, hingga strategi peluncuran produk teknologi baru sangat bergantung pada bagaimana data tersebut disajikan dan diinterpretasikan. Dengan menghubungkan materi ini dengan fenomena nyata di sekitar lingkungan hidup, proses belajar menjadi lebih bermakna dan mampu menumbuhkan rasa ingin tahu yang otentik. Tujuan pembelajaran ini disusun untuk memandu peserta didik fase F dalam menguasai kompetensi analisis data sesuai dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pada penalaran kritis dan kemandirian. Peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik data dari sumber terbuka, terpercaya, dan legal secara kritis dan bertanggung jawab. Peserta didik mampu menguraikan dan menyusun struktur data tabular dan format teks terstruktur secara konseptual tanpa bergantung pada representasi visual fisik tabel. Peserta didik mampu merancang visualisasi data yang tepat dalam bentuk grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran guna mendukung proses pengambilan keputusan dan prediksi secara optimal. Peserta didik mampu melakukan refleksi kritis terhadap potensi bias dalam penyajian data guna membangun etika komunikasi digital yang luhur dan bertanggung jawab. Bagaimana sebuah komputer yang hanya mengenali deretan teks linier dapat memahami konsep baris dan kolom yang biasa manusia lihat pada tabel? Mengapa kesalahan dalam memilih jenis grafik dapat mengakibatkan suatu kebijakan publik atau keputusan penting menjadi keliru, bahkan merugikan masyarakat luas? Apabila seseorang diberikan jutaan baris catatan data harian mengenai suhu global selama 100 tahun terakhir tanpa bantuan alat visual, bagaimana cara terbaik untuk mendeteksi tren perubahan iklim secara cepat dan akurat? Friends, please share, like, comment, and subscribe to Elsama channel. Salam! Fondasi analisis data dan keterbukaan informasi. Analisis data dalam bidang informatika bukan sekadar proses teknis menghitung angka, melainkan sebuah siklus sistemis yang dimulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, hingga penarikan kesimpulan atau prediksi untuk memecahkan masalah nyata. Di era keterbukaan informasi saat ini, analisis data ditekankan pada kemampuan memanfaatkan sumber data terbuka yang legal dan dapat dipercaya. Data terbuka dari lembaga resmi pemerintah atau organisasi riset internasional menyediakan basis data yang valid untuk memecahkan berbagai persoalan nyata, mulai dari masalah lingkungan hingga dinamika sosial. Siklus ini dimulai dengan kesadaran penuh dari analis data bahwa tidak semua data yang tersedia di internet bersifat valid. Oleh karena itu, langkah pertama yang krusial adalah melakukan verifikasi terhadap kebenaran konten dan legalitas sumber data.
Setelah data yang valid diperoleh, proses selanjutnya adalah menyusun dan menyajikan data tersebut agar dapat berbicara dan menyampaikan pesan yang bermakna bagi pengambil keputusan. Representasi data tabuler melalui format CSV tanpa visual tabel. Masyarakat umum seringkali mengidentifikasi tabel sebagai sekumpulan kotak-kotak visual yang terdiri atas garis horizontal dan vertikal. Namun, dalam sudut pandang informatika, esensi dari sebuah tabel bukanlah garis fisiknya, melainkan hubungan terstruktur antar variabel data yang disusun berdasarkan dimensi baris dan kolom. Komputer membaca struktur tabel ini melalui berkas teks sederhana yang dikenal sebagai Comma Separated Values atau CSV. Format CSV merupakan salah satu standar file teks berbasis ASCII yang sangat memudahkan penginputan dan integrasi data ke dalam sistem database. Dalam berkas CSV, konsep baris dan kolom diwakili secara tekstual tanpa bantuan komponen grafis sama sekali. Baris pertama dalam berkas biasanya dialokasikan sebagai kepala data atau label kolom yang mendefinisikan variabel data. Baris-baris berikutnya merupakan rekaman data nyata di mana setiap nilai kolom dipisahkan oleh tanda baca koma atau titik koma. Sebagai contoh nyata, data mengenai laju deforestasi hutan dapat dituliskan secara linear dalam format CSV sebagai berikut. Provinsi, luas garis bawah hutan garis bawah hektar, laju garis bawah deforestasi garis bawah tahunan. Kalimantan garis bawah timur, 6.500.000, 12.000. Sumatera garis bawah utara, 3.100.000, 8.500. Papua garis bawah barat, 9.800.000, 4.500. Melalui format teks sederhana di atas, sistem komputer maupun perangkat lunak pengolah data dapat mengidentifikasi secara logis bahwa terdapat 3 variabel utama yang saling terikat dalam hubungan baris dan kolom. Tanda koma berfungsi sebagai pembatas kolom, sementara perpindahan baris teks berfungsi sebagai pembatas baris data. Pemahaman konseptual ini melatih peserta didik untuk berpikir secara komputasional, memahami bagaimana representasi data bekerja di balik layar tanpa harus selalu melihat kisi-kisi tabel secara visual. Visualisasi data menggunakan grafik garis, batang, dan lingkaran. Meskipun format teks terstruktur seperti CSV sangat efisien untuk penyimpanan dan pemrosesan data oleh komputer, otak manusia membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna informasi numerik dalam jumlah besar. Disinilah visualisasi grafik memainkan peran yang sangat vital sebagai jembatan komunikasi antara data numerik dan pemahaman manusia. Terdapat 3 jenis grafik dasar yang paling sering digunakan, di mana masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan penggunaan yang spesifik. Grafik garis atau line chart. Grafik garis sangat optimal digunakan untuk menyajikan data yang bersifat berkesinambungan dan terikat oleh dimensi waktu. Fokus utama dari grafik garis adalah memperlihatkan tren naik, turun, atau fluktuasi data dari satu periode ke periode berikutnya. Misalnya, pergerakan suhu rata-rata kota dalam setahun atau pertumbuhan jumlah pengguna internet di suatu daerah dari tahun ke tahun. Hubungan kausalitas dalam grafik garis digambarkan melalui kemiringan garis yang menghubungkan titik-titik data sehingga perubahan laju perkembangan dapat dideteksi secara instan. Grafik batang atau bar chart. Grafik batang menggunakan persegi panjang dengan panjang atau tinggi yang proporsional untuk membandingkan nilai antar kategori yang berbeda. Berbeda dengan grafik garis, grafik batang lebih menitik beratkan pada perbedaan kuantitas secara diskrit pada satu waktu tertentu. Setiap batang mewakili satu kategori mandiri yang tidak saling terikat secara kronologis. Sebagai contoh, perbandingan jumlah siswa yang memilih berbagai jurusan atau perbandingan volume timbulan sampah plastik di beberapa kota.
Grafik lingkaran atau pie chart. Grafik lingkaran dirancang khusus untuk memperlihatkan proporsi atau persentase kontribusi setiap kategori terhadap satu kesatuan data utuh. Grafik ini hanya efektif digunakan apabila total persentase seluruh kategori berjumlah tepat 100%. Penggunaan grafik lingkaran sangat cocok untuk menampilkan kontribusi pangsa pasar sistem operasi ponsel atau persentase komposisi anggaran belanja teknologi informasi di sekolah. Karakteristik, keunggulan, dan kelemahan metode penyajian data. Dalam melakukan analisis data, pemilihan metode penyajian data harus didasarkan pada kebutuhan pemahaman dan karakteristik informasi yang ingin disampaikan. Penyajian data dalam bentuk tabular atau teks terstruktur memiliki perbedaan fundamental dengan penyajian data dalam bentuk grafis atau visual. Penyajian data secara tabular memiliki keunggulan utama dan tingkat presisi yang sangat tinggi. Format ini mampu menampilkan nilai numerik yang tepat, detail, dan akurat untuk setiap kategori tanpa ada pembulatan yang menyembunyikan informasi penting. Selain itu, penyimpanan dalam format teks terstruktur seperti CSV memiliki kapasitas volume data yang hampir tidak terbatas sehingga sangat ideal untuk kebutuhan pemrosesan database dan sistem komputasi skala besar. Namun, kelemahan mendasarnya terletak pada kecepatan kognitif pembaca. Manusia membutuhkan waktu yang cukup lama dan konsentrasi tinggi untuk membaca baris demi baris secara linear guna menemukan pola, tren, atau perbandingan di dalam data tersebut. Sebaliknya, penyajian data secara grafis menawarkan kecepatan kognitif yang luar biasa. Melalui visualisasi warna, bentuk, dan ukuran, otak pembaca dapat secara instan mengidentifikasi tren perkembangan, perbedaan kuantitas yang mencolok, hingga adanya data pencilan dalam hitungan detik. Kelemahan dari penyajian grafis ini adalah keterbatasan tingkat presisi karena nilai numerik seringkali disederhanakan demi menjaga estetika tampilan. Terlalu banyak menampilkan tabel angka rinci justru akan membuat grafik terlihat rumit. Selain itu, visualisasi grafik memiliki kapasitas data yang terbatas. Jika terlalu banyak kategori dimasukkan ke dalam satu grafik, informasi visual tersebut akan menjadi kacau dan sulit untuk diinterpretasikan. Pendekatan pembelajaran mendalam dalam praktik analisis data. Kurikulum Merdeka mengusung pendekatan pembelajaran mendalam yang bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam materi penyajian data, ketiga pilar ini diintegrasikan secara holistik untuk memastikan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang transformatif dan berdampak jangka panjang. Prinsip berkesadaran atau mindful learning. Peserta didik diajak untuk memiliki kesadaran penuh terhadap proses berpikir mereka sendiri dalam mengelola data. Pendidik memfasilitasi kesadaran ini dengan menekankan pentingnya meminimalkan beban kognitif saat merancang penyajian data, memahami hak cipta dan legalitas sumber data, serta menyadari pentingnya keamanan data pribadi. Prinsip bermakna atau meaningful learning. Proses belajar tidak berhenti pada penguasaan rumus matematika atau langkah penggunaan perangkat lunak. Pembelajaran menjadi bermakna ketika peserta didik mampu menerapkan analisis data untuk memecahkan persoalan nyata di sekitarnya, seperti menganalisis data pelestarian lingkungan atau memprediksi kebutuhan fasilitas sekolah berdasarkan data pertumbuhan jumlah siswa. Prinsip menggembirakan atau joyful learning. Suasana belajar diciptakan secara positif, menantang, dan bebas dari tekanan yang berlebihan. Melalui proyek kelompok kolaboratif, peserta didik berbagi peran seperti manajer proyek, pencari data, analisis, dan perancang visual. Pengalaman menemukan pola tersembunyi atau berhasil menyajikan visualisasi data yang estetik memicu tercapainya momen pemahaman yang mendalam dan memuaskan bagi peserta didik. Integrasi dimensi manusia secara holistik dalam analisis data. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tangguh, proses analisis data ini mengintegrasikan 4 dimensi pendidikan secara holistik dan terpadu.
Olah pikir, mengembangkan kecerdasan intelek, nalar kritis, dan kemampuan kognitif peserta didik dalam merancang alur logika konseptual data, melakukan prediksi, serta memecahkan masalah komputasi secara efisien. Olah hati, menanamkan nilai moral, kejujuran akademis, dan etika komunikasi digital agar peserta didik menyajikan data apa adanya tanpa manipulasi skala visual yang dapat menyesatkan opini publik. Olah rasa, yaitu mengasah kepekaan estetika, empati, dan kepedulian sosial dalam merancang grafik yang ramah pengguna, mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca, serta mengangkat topik-topik data kemanusiaan atau lingkungan. Olahraga, yaitu membentuk karakter disiplin, daya tahan kerja keras, dan kesehatan fisik yang prima melalui aktivitas kolaborasi kelompok yang aktif, koordinasi tim yang dinamis, serta presentasi hasil kerja secara terstruktur. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.